Bikin heboh usai 21 tahun silam, bangga bisa lepas dalam referendum konflik berdarah. Kini Timur Leste mengemis uluran tangan Indonesia. Sanana Gusmao, sekarang kami tidak punya apa-apa. Timur Leste memohon bantuan kepada Indonesia untuk mengevakuasi warga di masa pandemi. Semenjak memisahkan dari Indonesia 21 tahun lalu, bukannya menjadi semakin kaya, namun Timur Leste menjadi semakin anjlok. Bahkan oleh PBB Timur Leste justru masuk dalam indeks negara termiskin di dunia menurut multidimensi global MPI 2020. Data tersebut dilaporkan PBB oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut HDR UNDP. Dikatakan pertumbuhan ekonomi Timur Leste cukup lambat. Dari 162 negara Timur Leste berada di urutan ke-152 negara termiskin di dunia. Walaupun memiliki sumber daya alam seperti minyak, nyatanya tak membuat Timur Leste menjadi negara maju. Banyak faktor penyebab, salah satunya adalah kebijakan tak berkelanjutan dan maraknya korupsi dan penyuapan yang terjadi. Bahkan, mantan presiden pertama Sanana Gusmao mengatakan Timur Leste akan menjadi negara mati dalam 10 tahun mendatang. Dalam kondisi yang serba sulit terutama saat virus COVID-19 mulai menjangkiti negara itu, pemerintah Timur Leste berusaha memohon bantuan Indonesia. Pada 30 Agustus 1999, hampir 80% rakyat Timur Timur memilih berpisah dari Indonesia. Referendum yang didukung PBB itu mengakhiri konflik berdarah, sekaligus mengakhiri status kependudukan mereka sebagai warga negara Indonesia. Bahwa referendum telah memberikan jalan bagi rakyat Timur Leste untuk meraih kemerdekaan. Penduduk Timur Leste memantik aksi penindakan memilukan selama 24 tahun yang menelan nyawa 250.000 baik karena perang, kelaparan hingga penyakit. Namun, kegembiraan berubah menjadi duka setelah militer Indonesia dan milisinya menyerbu dengan menghancurkan infrastruktur mereka, serta memaksa ratusan ribu orang mengungsi dan membunuh 1.400 orang. Timor Leste, negara yang sebagian besar dari 1,3 juta penduduknya memeluk agama Katolik, baru diakui secara internasional 3 tahun setelah pemungutan suara. Namun, 21 tahun usai merdeka, Timor Leste justru kembali lagi pada Indonesia dan merengek minta bantuan. Karena harus mengerti, kami tidak punya fasilitas dan yang bisa kita lakukan adalah dengan minta bantuan ke negara-negara lain, ujar Sanana Gusmao. Sanana meminta bantuan untuk mengevakuasi warganya yang saat ini berada di Cina. Jika tidak dibantu, pihaknya khawatir dengan potensi penularan virus corona. Namun, permintaan itu ternyata ditolak oleh Indonesia. Selain itu, pemerintah Timor Leste juga sempat minta tolong ke Bali untuk mengkarantina warganya di Bali. Hal ini disampaikan Iketut Suarjaya. Kita menolak dijadikan tempat karantina, kita tak dapat menerima usulan mereka, kata Suarjaya. Menurut Suarjaya, penolakan tersebut telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyetop sementara kunjungan dari Cina. Pesawat Selandia Baru yang mengevakuasi 190 orang dari Wuhan membawa 17 di antaranya adalah warga Timor Leste. Tidak ada penumpang dalam pesawat yang menunjukkan gejala virus corona. Tetapi, 1 orang sempat dilarang terbang setelah gagal dalam pemeriksaan kesehatan praterbang. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Selandia Baru, terdapat 54 warganya. Kemudian, 44 residen permanen berpaspor Cina. Lalu, 23 orang asal Australia berserta 12 orang residen permanen menggunakan paspor negeri Panda, 8 orang dari Inggris. 17 dari Timor Leste, 17 lainnya warga Papua Nugini, 5 Samoa, 4 Tonga, dan 2 penduduk Fiji, sisanya penduduk negara lain. Akhirnya terbongkar sekarang saat 4.000 orang China pindah ke Timor Leste. Tak disangka bukan hanya beri pinjaman negara, industri kecil di negara tersebut juga dikuasai sebagian besar orang Cina. Lalu, pertanyaannya, apa dampaknya? Tidak hanya memberikan bantuan pembangunan pada Timor Leste, industri kecil di negara tersebut juga dibangun oleh warga China.
Timor Leste adalah negara yang merdeka dan lepas dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 lalu. Salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Timor Leste adalah China. Tapi tak disangka, China rupanya juga menyediakan banyak biaya pembangunan bagi Timor Leste. Tidak hanya memberikan utangan dalam proyek Tasimane, diketahui ada 4.000 orang China yang telah menetap di Timor Leste saat ini. Warga asal China tersebut mendirikan basis ekonomi mulai dari skala kecil hingga besar. Menurut South China Morning Post yang dikutip dari sosok.id di Plaza Timor, nyaris semua toko dan tempat perbelanjaan dimiliki oleh orang Tionghoa. Salah satu pedagangnya bernama Maliu, seorang wanita yang mengaku berasal dari kota Ningde di provinsi Fujian, China. Maliu datang jauh-jauh ke Timor Leste diketahui untuk berdagang daun teh dan aksesoris handphone. Maliu memutuskan pindah sejak 11 tahun yang lalu karena mendengar kabar akan sangat mudah untuk menghasilkan uang di negara Timor Leste. Ternyata tak mudah. Maliu menuturkan jika dirinya ditipu oleh imigran China lainnya dan harus kehilangan tabungannya sebanyak $70.000 atau 100 juta rupiah untuk kurs di tahun 2021 ini. Mereka orang China bisa menipu satu sama lain. Mereka ingin menipu Anda demi uang. Mereka menghasilkan uang, Anda kehilangan uang. Dan ini memang sering terjadi secara teratur, imbuhnya. Dan masih menurut Ma, ada banyak persaingan yang terjadi di Timor Leste antara orang-orang China. Namun mereka menuturkan jika lebih enak tinggal di Timor Leste. Terletak 500 km Australia pantai utara dan berbagi perbatasan darat dengan Indonesia, Timor Timur juga dikenal sebagai Timor Leste adalah negara demokrasi termuda di Asia. Pada tanggal 30 Agustus di tahun 99, 78,5% orang Timor Leste memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dan pemerintahan transisi PBB menjalankan negara itu selama 3 tahun sampai mencapai kemerdekaan penuh. Negara ini punya populasi 1,3 juta dan merupakan salah satu negara termiskin di Asia Pasifik dengan sebagian besar warganya menjadi petani subsisten. Mika Barito Soares, seorang peneliti tentang hubungan China-Timor Leste dan kontributor Routledge Handbook of Contemporary Timor Leste 2019, memperkirakan sekitar 4.000 migran China tinggal di negara itu pada tahun 2019 dan telah mendirikan 300 sampai 400 perusahaan bisnis. Hal ini termasuk menjual barang-barang murah dan bahan bangunan serta menjalankan restoran, hotel, rumah bordil, warung internet, dan pompa bensin. Namun kedutaan besar China di Dili tidak pernah merilis angka tentang berapa banyak warganya yang berada di Timor Leste. Dan banyak yang mungkin tidak mendaftarkan kehadiran mereka di kedutaan atau memperpanjang visa mereka sehingga sulit untuk menentukan jumlah pastinya.